Alhamdulillah sudah masuk aman. Dan ternyata patah sebelum waktunya sobat. Tapi alhamdulillah untuk posisinya masih aman ya. Walaupun jatuhnya tidak seperti tepat seperti apa yang kita harapkan, namun setidaknya potongan dari cangkokan ini jatuhnya tidak mengenai atap genteng. Karena kalau menjatuhi atap genteng tentu sangat fatal ya. Nanti ada pekerjaan tambahan untuk merapikan genteng yang terkena robohan hasil cangkokan ini. Ini juga untuk jadi pelajaran ya ketika sobat akan menanam ketapang kencana variegata ketika lahannya terbatas. Jadi mohon untuk dipertimbangkan ulang jika pohon ketapang akan dibuat menjulang. Karena seperti yang sobat lihat tadi, betapa repotnya ketika kita memangkas sedangkan kiri kanan penuh dengan bangunan yang ketika bangunan itu kejatuhan batang ini tentu sangat berbahaya. Dan kita juga kerepotan meskipun sudah berbagai teknik dilakukan. Meskipun tidak 100% tepat seperti apa yang kita inginkan, setidaknya jatuhnya potongan cangkokan tidak terlalu fatal. Baik sobat, di hari kedua ini kita akan melanjutkan pemangkasan hasil cangkok pohon ketapang kencana variegata. Untuk yang depan saya ini sudah dipotong 1 hari yang lalu ya. Sekarang tingginya tersisa sekitar 3 meter yang tadinya mencapai 7-8 meter. Kemudian di belakangnya itu yang ketapang kencana lebih pendek, itu diperkirakan tingginya sekitar 7,5 meter, dan itu juga sudah kita cangkok dan hari ini akan dilanjutkan untuk pemotongannya. Sebenarnya sudah bagus sekali ya, terlihat warna putih variegatanya, terlihat eksotik. Namun seperti yang saya sampaikan pada hari sebelumnya bahwa alasan pohon ketapang kencana variegata ini dipotong karena ketika terjadi angin kencang ataupun hujan deras, ini pohonnya terombang-ambing ke kiri kanan dan sangat mengkhawatirkan bangunan di sekitarnya. Dan alasan yang lain yaitu tumbuhnya benalu yang sulit dikendalikan. Maka satu-satunya jalan adalah kita memotong, namun sebelum dipotong terlebih dahulu sudah kita cangkok. Baik, untuk detail dari cangkokan pohon ketapang yang kedua, ini akarnya juga sudah lumayan banyak. Insya Allah nanti kalau pemotongan berhasil, nanti akan bisa tumbuh. Setelah terjadi insiden pada pohon ketapang kencana variegata yang pertama, yang kemarin tangga yang kita gunakan patah dan batang cangkokan terjatuh di atap workshop ini untuk yang ketapang kedua ini juga masih terlalu beresiko karena kita mau mengarahkan jatuhnya potongan hasil cangkokan itu juga space-nya terbatas. Dan ini tadi sudah dipasang tali tampar atau tali kenur ya. Dari situ, dari atas cangkokan itu kita ikatkan pada besi di sini ya. Nanti harapannya ketika hasil cangkokan itu dipotong, nanti bisa ditarik dan batang cangkokan itu nanti akan diarahkan ke space yang masih kosong di sini. Mudah-mudahan nanti berhasil dan bisa terselamatkan dengan baik. Baik, mari kita persiapkan perlengkapannya. Untuk amannya, ini tangga bambu yang kita gunakan untuk memangkas ini lebih baik diikat dengan menggunakan tali kenur atau tali tampar. Tujuannya adalah agar saat kita naik turun tangga nanti bisa lebih aman.
untuk menjaga keamanan, ini batang-batang yang di atas cangkokan ini kita kurangi agar bebannya tidak terlalu berat. Ya, seperti ini ya. Untuk pengurangan sekitar 40-50 cm. Tujuan dari pengurangan ini tentu saja untuk mengurangi beban dari batang cangkokan. Karena melihat kasus pada pohon ketapang kencana yang pertama kemarin, sudah dikurangi pun bebannya ternyata masih lumayan berat. Dan tentu pemotongan ini harus dilakukan secara hati-hati ya sobat ya. Mengingat batang pohon ketapang itu tidak sekuat dari pohon yang lain. Untuk potongan-potongan dari tajuk ini bisa digunakan untuk bahan stek. Namun syaratnya batang ini masih basah ya. Karena kalau sudah kering atau sudah jeda sampai 3 hari, tentu tidak bisa digunakan untuk proses stek. Proses stek yang saya maksud di sini adalah disambungkan dengan pohon ketapang kencana hijau. Pada bagian yang baru digergaji itu terlihat juga pohon benalunya, dan itu tentu kalau dihilangkan dari bawah juga kesulitan, seperti pada pohon ketapang kencana yang kemarin kita potong. Akar yang tersisa itu kadang tumbuh tunas baru, jadi kalau tidak dipangkas pada bagian inangnya, benalu itu akan terus tumbuh. Baik, ini sudah mulai untuk pemotongan pada bagian cangkokan. Ini tampar yang digunakan seperti ini sobat ya. Terbayangkan betapa sulitnya ketika kita melakukan pemangkasan hasil cangkokan dengan ketinggian pohon mencapai 7,5 meter sampai 8 meter. Kemudian di atasnya itu, seperti yang saya sampaikan tadi, tali tampar ini kita ikatkan di sini. Mudah-mudahan nanti akan terjatuh pada space yang kosong di sini. Dan tali tampar itu sudah dipegang di sini ya, maksudnya untuk melawan agar kemiringan pohon yang mengarah ke atap itu nanti bisa ditanggulangi sehingga jatuhnya tidak ke arah atap, tapi bisa jatuh di atas kolam ini. Seperti ini ya sobat ya, hasil cangkokan. Kemudian potongan ini sudah dibuat kemiringan seperti ini dengan harapan nanti ya bismillahirrahmanirrahim ketika jatuh seperti apa yang kita harapkan. Baik, akan kita lanjutkan lagi. Alhamdulillah sudah masuk aman. Dan ternyata patah sebelum waktunya sobat. Tapi alhamdulillah untuk posisinya masih aman ya. Walaupun jatuhnya tidak seperti tepat seperti apa yang kita harapkan, namun setidaknya potongan dari cangkokan ini jatuhnya tidak mengenai atap genteng. Karena kalau menjatuhi atap genteng tentu sangat fatal ya. Nanti ada pekerjaan tambahan untuk merapikan genteng yang terkena robohan hasil cangkokan ini. Baik, ini sudah terpotong. Kita akan cek langsung ya bagaimana kondisi potongan tersebut. Mudah-mudahan nanti ketika kita tarik ke bawah masih aman.
seperti ini ya sobat ya. Ini juga untuk jadi pelajaran ya ketika sobat akan menanam ketapang kencana variegata ketika lahannya terbatas. Jadi mohon untuk dipertimbangkan ulang jika pohon ketapang akan dibuat menjulang. Karena seperti yang sobat lihat tadi, betapa repotnya ketika kita memangkas sedangkan kiri kanan penuh dengan bangunan, yang ketika bangunan itu kejatuhan batang ini tentu sangat berbahaya. Dan kita juga kerepotan meskipun sudah berbagai teknik dilakukan. Meskipun tidak 100% tepat seperti apa yang kita inginkan, setidaknya jatuhnya potongan cangkokan tidak terlalu fatal. Jadi tetap disyukuri, alhamdulillah. Baik, langkah selanjutnya ini kita akan menarik pelan-pelan sehingga hasil cangkokan ini bisa kita amankan dengan baik. Seperti ya sobat ya, benalunya ini tentu ketika kita tarik saja tidak mudah karena akarnya sudah masuk ke dalam batang utama. Dan ini satu-satunya jalan ya kita pangkas dengan menggunakan gergaji. Pemangkasan ini tujuannya tentu saja agar hasil cangkokan juga tidak terlalu berat sehingga memudahkan pada saat kita nanti akan menurunkan hasil potongan ini. Ya, ini walaupun sudah hati-hati tapi ternyata masih ada insiden. Ini terbuka bagian akarnya, mudah-mudahan ini tidak begitu masalah. Baik, kita akan coba angkat pelan-pelan. Tali ini tadi fungsinya adalah untuk menahan agar ketika terjatuh tidak langsung ke tanah. Namun ternyata tadi pada saat kita tarik medun nggak, medun apa turun. Boleh kita tahanan, boleh kita penahan nggak, gini nggak, dingklik nggak? Ya seperti ini ya. Ternyata memang tidak semudah yang dibayangkan ya sobat ya. Ini kalau kita turunkan, oh bisa kok enggak? Ya aman. Tapi untuk menjaga agar tidak, ini kita pakai. Ya, ada wes. Ya, seperti ini ya. Alhamdulillah. Nanti kita kurangi dulu ya. Ya, alhamdulillah. Ini berkat kerjasama dari tim Setapak 9. Proses pemangkasan hasil cangkok pohon ketapang kencana yang kedua, alhamdulillah berhasil. Dengan insiden tadi sempat terjadi sobek ya pada bagian hasil cangkokan. Sama ya, untuk ketinggian ini kita kurangi agar lebih proporsional dan tidak terlalu tinggi. Kemudian pada tajuk ini tadi juga sudah dipotong. Jadi kita sisakan sekitar 40 sampai 50 cm. Kemudian coba kita berdirikan Mas. Kita akan lihat perbandingan antara pohon
ketapang cangkokan yang pertama dan yang kedua ini yang pertama ini sudah kita sandarkan di sini. Mungkin tingginya ini sekitar 2,30 atau 2,30 m sampai 2,50 m. Kemudian untuk yang satunya ini sampai 3 meter. Dan ini ketika tadi coba saya angkat juga lumayan berat. Mudah-mudahan nanti ketika kita pindahkan dalam planter bag ini bisa tumbuh, karena tadi ketika kita potong ini media cangkoknya sempat ambiar dan plastiknya sobek. Tapi kalau kita cek ini insya Allah akarnya masih aman dan sebelah sana juga masih tertutup rapat. Jadi ini nanti akan langsung kita pindahkan dalam planter bag. Baik sobat, untuk media tanam ini ada campuran kompos daun bambu, kemudian kotoran kohi kambing, kemudian kita campurkan tanah dan juga sekam ya. Itu idealnya sebetulnya sekam itu sekam bakar, namun ini karena yang tersedia sekam mentah, kita tambahkan sekam mentah tidak masalah. Kemudian kita tambahkan secalur untuk mempercepat pertumbuhan akar. Ini kita tambahkan sekitar setengah kilo untuk satu planter bag dengan volume 35 liter. Kemudian setelah itu kita aduk sampai tercampur dengan sempurna. Untuk planter bag ini kita gunakan planter bag volume 35 liter. Ini bagian dasar harus kita isi campuran media tanam tadi, kira-kira setengah dari ukuran planter bag ini. Kemudian untuk bagian hasil cangkokan yang kemarin kita bungkus dengan menggunakan plastik klip ini dengan talinya ini, nanti tali dan plastik harus dihilangkan. Ini kita potong talinya dengan tujuan agar nanti perakaran bisa tumbuh lebih cepat. Sebetulnya tidak dipotong juga tidak masalah ya, namun akan lebih baik jika kita potong. Kalau tidak dipotong, tentu media yang menempel pada bagian perakaran ini tidak langsung hilang. Namun ketika dipotong seperti ini ada risiko media tanam yang kita gunakan untuk mencangkok itu akan terlepas atau ambiar ya. Namun ketika kita lakukan dengan hati-hati, ini tentu akan lebih aman. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita masukkan dalam planter bag. Selanjutnya pada bagian kiri kanan ini kita isi media tanam yang masih tersisa. Pastikan posisinya tepat di tengah-tengah planter bag. Kemudian karena ini baru kita tanam seperti ini ya, tentu perakaran belum kuat. Nanti kiri kanan akan lebih baik kalau kita topang dengan menggunakan bambu. Namun seandainya tidak ada bambu, kita bisa mengikatnya dengan tali yang kita ikatkan pada kiri kanan dinding batako ini. Selanjutnya kita lakukan penyiraman. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya setelah kita siram, untuk menahan pohon ini dari goncangan, kita bisa tambahkan media tanam. Media tanam ini bisa berupa tanah saja atau campuran tadi. Kemudian untuk peletakan dari hasil cangkokan ini kita letakkan di tempat teduh, jangan sampai terkena sinar matahari langsung. Nanti setelah dipastikan tumbuh daun baru, hasil cangkokan pohon ketapang Kencana variegata ini baru kita bisa pindahkan ke tempat yang panas.
Selanjutnya ini tadi hasil cangkokan sudah kita topang dengan bambu ya, cuman ini belum kuat, jadi kita akan ikat pada tembok batako ini. Terlebih dahulu kita paku, kita siapkan pengaitnya, nanti akan kita ikat dengan menggunakan tali. Tujuannya adalah agar ketika pohon ini nanti terkena angin kencang, ini tidak langsung ambruk dan akar yang baru saja tumbuh masih bisa tumbuh dengan baik. Ya, ini sudah kita ikatkan pada penopang bambu. Sebetulnya untuk penopangan ini fleksibel saja ya, menyesuaikan kondisi di lapangan. Dan ini adalah hasil cangkokan kita. Kita telah memiliki 2 cangkokan ketapang kencana variegata. Alhamdulillah berhasil ya. Ini pada bagian ini adalah pohon ketapang kencana yang kedua yang lebih pendek, namun hasil dari cangkokan ini lebih tinggi. Ya, untuk diameter mungkin sekitar 15 cm ya. Kemudian untuk yang kedua ini batangnya lebih besar ya, namun untuk ukuran lebih pendek. Di sini kedua hasil cangkokan pohon ketapang kencana ini kita topang dengan menggunakan bambu, kemudian kita ikat dengan tujuan agar perakarannya stabil dan ketika terjadi angin kencang nanti tidak ambruk. Dan untuk peletakan ini kita letakkan di tempat teduh sampai nanti perakaran bisa tumbuh sempurna. Nanti akan kita update bagaimana perkembangan tunas baru dari tajuk yang kita potong 40-50 cm ini. Baik sobat, bagaimana perkembangan dari kedua hasil cangkokan pohon ketapang kencana variegata ini akan disambung pada video berikutnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar sobat tidak ketinggalan dengan tips-tips yang kami bagikan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Setapak 9 More Than Decoration.